Shalom saudara, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur atas kasih, rahmat, dan kebaikan Tuhan yang telah memberkati kita di sepanjang tidur kita. Dan pada pagi hari ini kita kembali dalam renungan Alkitab kita. Kita belajar dengan judul Hidup Tanpa Peduli Sesamanya. Di sini kita akan mempersiapkan dari Lukas 16 ayat 19 sampai 23. Dan kita akan mengutip ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudara, di dunia sekarang ini ada orang yang peka terhadap lingkungan hidup. Tetapi ada pula yang tidak mau peka terhadap lingkungannya. Buktinya ialah yang terdapat di dalam bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Orang kaya tersebut hidup dalam kemewahannya, sementara ada orang yang miskin di sekitarnya. Orang kaya itu berpesta pora sehebat-hebatnya, padahal ada orang miskin, yaitu Lazarus yang miskin, tidak punya apa-apa. Bahkan untuk makan saja ia harus menantikan remah-remah sisa dari meja orang kaya tersebut. Lazarus pengemis itu setiap hari berbaring dengan badannya penuh borok. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Saudara, sungguh sebuah pemandangan penuh dengan rasa keprihatinan yang mendalam. Orang kaya tersebut begitu tega dan hatinya tidak tersentuh dengan situasi yang ada di sekitarnya. Ada semacam perasaan yang tidak mau peduli terhadap keadaan sesamanya yang menderita. Ketidakpedulian orang kaya tersebut bisa saja terjadi dan ada di mana-mana. Jika kita sendiri tidak mau peka terhadap keadaan sekitarnya, betapa banyak penderitaan seseorang yang menjadi bagian dari kehidupan dunia ini. Dapatkah hal ini berubah dengan melihat kepada begitu banyak penderitaan sesama kita? Memang, kesempatan di dunia itu tentu ada batasnya. Kapan terjadi perubahan itu? Lazarus mati dan diangkat malaikat untuk menikmati apa yang ia tidak pernah nikmati selama ini, yaitu kasih dan perhatian, bahkan kepedulian atas nasibnya. Saudara, orang kaya itu mati juga, tetapi sekarang berada dalam keadaan menderita yang luar biasa. Apakah ini sebuah ganjaran terhadapnya? Sekarang orang kaya harus merasakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Lazarus. Sekarang ia harus merasakan betapa sengsaranya jika tidak ada kepedulian dari sesamanya. Tuhan menyatakan semua itu bagi kita untuk memperhatikan, bahkan ikut peduli mengatasi penderitaan sesama. Saudara yang terkasih, biarlah kita menjadi manusia yang peduli akan sesama. Biarlah kita peduli terhadap kekurangan, terhadap penderitaan, terhadap kesulitan sesama kita. Janganlah kita menutup mata, saudara. Mungkin ia membutuhkan sebuah pertolongan dari kita. Mungkin ia membutuhkan bantuan uluran tangan dari kita. Mungkin berguna bagi karir untuk masa depannya. Tetapi kita menutup mata. Kita seakan-akan tidak tahu dan kita tidak mau membantu. Mungkin, saudara, hal itu terjadi pada saat ini. Tetapi kita menutup hati kita menutup mata kita, seakan-akan kita tidak tahu. Saudara yang terkasih, hiduplah dan jadilah manusia yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, ajarlah kami untuk peduli dan mau mengasihi semua orang yang menderita, atau semua orang yang membutuhkan pertolongan yang dapat kami tolong, yang dapat kami bantu. Biarlah kami menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami. Dan ketuklah pintu hati bagi orang-orang yang mampu sebenarnya menjadi saluran berkat-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, biarlah kita
peduli terhadap sesama. Karena waktu kehidupan ini memang sangat singkat. Bukan karena tua, bukan karena umur, tetapi yang muda juga sewaktu-waktu bisa Tuhan panggil. Jadilah manusia yang takut akan Tuhan. Bersama saya Maruli Tuasinambela, Tuhan memberkati. Amin.